siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk memulai acara ini, marilah kita terlebih dahulu memohon berkat daripada Tuhan agar seluruh rangkaian kegiatan kita berjalan dengan lancar. Kita berdoa dimulai. Dengan posisi yang siap dan sikap sempurna, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari Kepala SMA Brawijaya Smart School Malang. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Santi Pratiani, SPD MSI, Fasilitator Nasional, Muslimin, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hari kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Menteri menyampaikan bahwa setiap guru itu harus bisa menjadi seorang konselor. Nah, ini juga selaras dengan tanpa kekerasan. Oleh karena itu, kami mengambil bantuannya ke teman-teman semuanya mengikuti. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Nurul Intirtama IPD MPB atas sambutan dan arahannya. Materi berbagi praktik baik dengan tema 7 jurus BK Hebat yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Murtini Tias Nuswantari SPSI, calon fasilitator daerah. Kepada Ibu Murtini Tias, dengan hormat kami silakan memberikan tepuk tangan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kemarin saya dan juga rekan-rekan yang lain, calon fasda yang lain itu belajar terkait dengan 7 jurus BK Hebat. Apa saja itu? Yang pertama, kenali potensi. Kemudian yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Kelima, jalin koneksi. Keenam, bangun kolaborasi. Dan ketujuh, menata situasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah jurus pertama, kenali potensi. Dan yang kedua, kelola emosi. Untuk metodenya, saya memakai metode AKA. AKA itu aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi. Untuk jurus pertama itu sasarannya adalah kelas 12-6. Ini hasilnya Bapak Ibu. Dari hasil ini ada 15 murid kita itu memiliki kecerdasan intrapersonal. Nah, kalau intrapersonal ini kita mampu merasakan apa yang ada dalam diri kita. Nah, rekomendasi dan tindak lanjut dari hasil implementasi jurus pertama, rekomendasinya adalah data yang diperoleh dari asesmen tes kecerdasan majemuk dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan minat karir di masa depan. Tindak lanjutnya yaitu saya membentuk bimbingan kelompok. Jadi anak-anak yang memiliki kecerdasan yang sama itu saya kumpulkan. Kemudian saya kupas ulang secara lebih detail kecerdasan masing-masing kelompok itu, dan kemudian nantinya dilanjutkan dengan mengarahkan kira-kira kalau misalnya dari hasil tes ini apakah memang sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Nah, untuk OJL kedua, saya menerapkan atau mengimplementasikan jurus kedua, yaitu kelola emosi. Sasarannya adalah kelas 12-1. Tujuannya agar murid dapat mengenali dan mengelola emosi sehingga dapat mengekspresikannya dengan sehat dan tepat. Sekarang kita masuk ke jurus kedua, yaitu kelola emosi. Ya, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk merasakan apa yang dirasakan anak-anak. Petunjuknya adalah nanti saya akan membacakan cerita. Di dalam cerita itu akan ada berbagai
Kalau misalnya ini nggak apa-apa. Kalau misalnya hari ini adalah hari pertama ujian TKA. Aku bergegas ke garasi untuk mengambil sepeda motor. Berkali-kali coba starter motorku. Ternyata mesinnya tidak segera menyala. Aku coba lagi men-starter motorku dan berharap mesinnya segera menyala. Tidak seberapa lama, akhirnya mesin motorku nyala juga. Tanpa menunggu waktu yang lama, aku segera berpamitan ke mama dan segera memacu motor. Dalam cerita tersebut, anak-anak banyak sekali memunculkan emosi. Gitu. Sebenarnya apa sih emosi? Emosi itu merupakan reaksi kompleks yang melibatkan perasaan subjektif, perubahan fisiologis, dan perilaku sebagai respon terhadap suatu situasi atau stimulus. Nah ini menurut UNESCO dan Mahatma Gandhi itu ada social emotional learning, ada yang disebut IMG kuadrat. Itu memasukkan perasaan kita ke orang lain agar kita menjagani ke orang Jawa ya, kita tidak terjadi distress pribadi gitu. Itu yang kompleks. Selanjutnya kan, nah setelah kita tadi tahu emosi-emosi kita itu bagaimana, maka kita bisa memetakan emosi kita. Emosi kita saat ini itu yang masuk mana sih? Nah, setelah kita mampu memetakan emosi kita, yang kita ada yang namanya wheel of choice, roda pilihan. Dan itu sebenarnya anak-anak bisa lega gitu ya, bisa lega, mereka bisa merasakan oh ternyata memang seperti ini gitu. Saya memiliki perasaan seperti ini, maka saya enggak istilahnya saya harus mengendalikan perasaan ini agar saya bisa mengekspresikannya dengan baik. Nah, untuk rekomendasi dari jurus kedua ini, pengendalian diri dengan rumus tanya merupakan salah satu metode yang efektif untuk mengendalikan diri. Untuk tindak lanjutnya, memberikan layanan konseling individu kepada murid yang memiliki kemampuan pengendalian diri yang masih kurang. Jadi itu, insya Allah sudah. Jurus hebat BK, saya sangat berterima kasih sekali mendapatkan ilmu dari Miss Nining yang telah sharing ya tentang 7 jurus hebat BK, yang salah satunya adalah tentang kenali potensi diri dan juga mengenali emosi. Nah, itu sangat bermanfaat sekali bagi saya sebagai guru mata pelajaran untuk bisa mengenali karakteristik peserta didik dan juga bagaimana mengaplikasikan itu dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan ini sangat bermanfaat sekali bagi saya untuk berkolaborasi lagi dengan guru BK untuk lebih jauh mengetahui tentang karakteristik peserta didik. Harapan saya ke depannya akan ada kegiatan ini dikembangkan lagi, dan juga akan harapannya saya juga mendapatkan ilmu yang semakin berkembang dari BK juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.